Hai, saya Isal Gorabu. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor beberapa taman bumi potensial atau calon geosite dari rintisan Geopark di Provinsi Gorontalo yang mungkin pernah Anda kunjungi. Sadar atau tidak, tempat-tempat yang akan kita kunjungi ini memiliki nilai keragaman geologi atau geodiversity, nilai keragaman hayati atau biodiversity, dan nilai keragaman budaya atau culture diversity. Kita akan mulai eksplorasi kita dari Danau Limboto. Orang berdarah Gorontalo pasti pernah berada di tempat ini, entah hanya sekedar lewat ataupun secara sengaja datang ke tempat ini untuk menikmati keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman budaya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan para ahli, Danau Tektonik Limboto atau Danau Limboto atau dalam bahasa Gorontalo disebut Bulalo Lolimutu sesungguhnya memiliki sejarah pembentukan sejak Miosen akhir, di mana pada saat itu sebagian besar daratan di Gorontalo masih digenangi air laut, termasuk Danau Limboto. Ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya batu gamping, batu lempung, batu pasir, dan kerikil. Di kawasan Danau Limboto ini kita bisa menemui banyak batu gamping. Yang menarik dari batu gamping adalah batu ini terbentuk di laut dangkal dan mengalami pengangkatan. Peristiwa pengangkatan pada ribuan tahun silam menjadikan laut dangkal menjadi daratan. Kemudian sisa air laut terperangkap dan membentuk danau. Dan ini merupakan salah satu bukti yang sinkron dengan cerita rakyat Gorontalo bahwa hamparan danau ini dulunya adalah lautan yang kemudian menjadi daratan. Jadi di antara geodiversity dan culture diversity terjahit dengan baik. Di kawasan geosite Danau Tektonik Limboto ini, kita juga dapat menemukan kawasan potensial lainnya seperti Pentadio Resort, Benteng Otanaha, makam para aulia dan raja. Fenomena uap putih tebal mengepul ini bersumber dari air panas yang mengandung balerang yang terdapat di tepian Danau Limboto, tepatnya di kawasan Pentadio Resort. Mata air panas ini terbentuk akibat proses hidrotermal di bawah permukaan bumi yang keluar ke permukaan melalui rekahan-rekahan. Kebanyakan para wisatawan yang datang ke tempat ini percaya pada manfaat air panas bumi ini untuk menjaga kebersihan pori-pori dan mencegah jerawat, mengangkat sel kulit mati, dan mencegah penuaan kulit. Selain untuk kecantikan dan kesehatan kulit, manfaat lain dari air panas ini adalah untuk pertanian, perikanan, dan energi. Kawasan wisata ini dilengkapi fasilitas bertaraf internasional dan dikelola secara profesional, sehingga para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas mandi uap, berendam di kolam air panas atau air dingin, memancing dan bersepeda air, restoran dan tempat parkir, cottage, dan souvenir shop menjadi prasarana penunjang di tempat ini. Kami merasakan sensasi panas yang sangat-sangat amazing. Oh! Di sisi selatan geosite Danau Tektonik Limboto, kita akan menemukan beberapa tempat bersejarah seperti Museum Pendaratan Soekarno, Benteng Otanaha, dan makam para aulia dan raja. Hai! Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Di belakang saya, dulunya ini hanyalah rumah sederhana, tetapi sekarang tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa. Kala itu, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno mendaratkan dan melebuhkan pesawat amfibinya tepat berada di depan saya ini. Di dalam museum ini, kita akan disuguhi dengan beberapa foto dokumentasi jejak kedatangan Bung Karno, seperti foto-foto masyarakat yang menyambut Bung Karno, serta foto yang menggambarkan Bung Karno berpidato di rumah dinas wali kota Gorontalo.
yang sekarang menjadi rumah dinas Gubernur Gorontalo. Hai, saya Isal Gorapu. Selamat datang di Benteng Otanaha. Sterculia foetida adalah tanaman langka, unik, dan bernilai tinggi yang masih ada hingga sekarang ini. Sterculia foetida. Di kawasan wisata lainnya yang berada di sebelah selatan Danau Limboto adalah Benteng Otanaha. Benteng ini mempunyai 3 bangunan yang masing-masing diberi nama, yaitu Otanaha sebagai benteng utama, Otahia, dan Ulupahu untuk 2 benteng lainnya. Otanaha sendiri berasal dari bahasa setempat, di mana Ota berarti benteng dan Naha merupakan nama anak dari Raja Ilato yang menemukan kembali benteng ini. Material penyusun benteng Otanaha ini adalah dari batu gamping terumbu. Untuk bisa sampai di atas benteng ini, kita harus menapaki 351 anak tangga. Namun Anda tidak perlu khawatir kelelahan, karena terdapat 4 titik persinggahan yang dapat digunakan untuk beristirahat sejenak, sembari menghirup udara segar di perbukitan. Air terjun Hulia Ilohuua yang berada di Kecamatan Taluda. Berada di tempat ini, Anda tidak akan mendengar kebisingan mesin bernuansa modern, melainkan ketenangan yang selalu ditawarkan alam sekitar. Air terjun Hulia Ilohuua terbentuk dari batuan granitoid. Di beberapa tempat batuan ini terkekarkan. Pada batuan ini juga ditemukan enklave berwarna gelap. Belum diketahui itu merupakan xenolit atau hasil dari proses magma immiscibility. Dugaan sementara air terjun ini terbentuk akibat struktur geologi yang berkembang di daerah sekitar. Berada di tempat ini, Anda tidak akan mendengar kebisingan mesin bernuansa modern, melainkan ketenangan yang selalu ditawarkan alam sekitar. Olele Diving Spot adalah salah satu spot yang paling ikonik di Provinsi Gorontalo. Di sekitar kawasan ini terdapat breksi vulkanik dan batu gamping terumbu. Beberapa teman mahasiswa ini merupakan peneliti-peneliti khusus di kawasan Olele. Breksi vulkanik merupakan batuan produk gunung api purba Gorontalo, yaitu gunung api Pinogu. Batu gamping terumbu merupakan produk laut dangkal yang terangkat ke permukaan. Masalah renang, saya cuma menguasai 2 gaya. Yang pertama gaya besi, yang kedua gaya batu. Mari kita coba. Di spot Olele ini terdapat spesial koral Petrosia lignosa yang unik karena memiliki bentuk, warna, corak, dan ukuran yang berbeda dari Petrosia lignosa di daerah lain. Koral Petrosia lignosa Olele diberi nama Salvador Dali karena bentuk ukiran kulit luar dari koral ini menyerupai lukisan pelukis asal Spanyol bernama Salvador Dali yang bertajuk El Enigma del Desiderio. Di Olele terdapat pula 174 spesies ikan karang yang unik, serta banyak dijumpai Kolmani shrimp, Sarasvati shrimp, dan orangutan crab. Wow, luar biasa. Kita telah menikmati pemandangan alam bawah laut yang sangat indah. Dan saya sebenarnya masih suka berlama-lama di sini untuk menikmati. Tapi kita harus ke tempat lainnya lagi untuk menikmati tempat-tempat yang tidak kalah indah. Let's go! Kalau tadi kita menikmati indahnya terumbu karang dan ikan-ikan kecilnya yang sangat menawan, kali ini kita akan melihat ikan yang sangat besar.
hiu paus. Hiu paus adalah spesies pelagis yang hidup di continental shelf dan lepas pantai di perairan beriklim tropis dan hangat di semua samudra. Hiu paus merupakan spesies terbesar dari semua ikan yang ditemukan di perairan beriklim tropis dan hangat. Hiu paus memakan krustasia kecil, cumi-cumi dan ikan menggunakan layar penyaringan pada insang. Hiu paus di Indonesia seperti di Teluk Cendrawasih menempati daerah teluk terbuka dan terisolasi. Adanya teluk terbuka dan tersedianya nutrisi merupakan habitat hiu paus. Daerah Botubarani terletak di pesisir selatan Teluk Tomini. Keberadaan hiu paus di perairan Botubarani didukung oleh bentuk perairan dalam Teluk Tomini yang terbuka ke arah timur. Teluk Tomini yang terbuka ke arah timur disebabkan oleh proses tektonik yang terjadi sejak Eosen awal atau 55 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Perairan Teluk Tomini memiliki kedalaman yang cocok sebagai habitat hiu paus karena terjadi peristiwa pengangkatan daratan Gorontalo oleh proses tektonik dan peristiwa subsidence di bagian Teluk Tomini. Di kawasan Botubarani ini juga kita bisa menemukan batu gamping yang merupakan produk laut dangkal yang terangkat ke permukaan karena proses tektonik. Batu gamping merupakan batuan yang mudah larut. Pelarutan pada batu gamping menyisakan lubang-lubang berbentuk goa. Berdasarkan cerita turun-temurun yang ada di masyarakat, goa-goa batu gamping ini merupakan tempat pendahulu desa bernama Tibarani. Tibarani menyimpan mayat-mayat bajak laut yang dibunuhnya karena para bajak laut selalu mengganggu ketentraman penduduk desa. Daerah Biluhu Timur terdapat tebing karst yang memanjang di sekitar pantai Biluhu. Tebing ini memiliki ketinggian kurang lebih 130 meter dengan panjang sekitar 900 meter memanjang dari arah barat ke timur di sepanjang pantai Biluhu. Litologi batu gamping di sepanjang daerah ini umumnya bervariasi, mulai dari batu gamping terumbu sampai batu gamping klastik. Litologi ini berupa hasil pengangkatan sedimen laut dangkal, sisa tumbuhan dan hewan yang mengandung kalsium karbonat. Guys, jika melihat hamparan pasir putih yang luas di sepanjang pantai ini, itu diakibatkan oleh pelapukan batuan sedimen dan terumbu karang yang diakibatkan oleh gelombang air laut. Di Biluhu Timur juga terdapat Blue Hole yang merupakan salah satu spot diving yang unik dan menarik. Proses pembentukannya secara geologis namun masih perlu diteliti lebih lanjut. Kondisi lubang biru atau blue hole yang dikelilingi batuan karang seperti ini umumnya secara geologi terbentuk pada zaman ketika permukaan laut lebih rendah dari sekarang. Hal ini dipengaruhi oleh air tanah yang secara bertahap melarutkan batu kapur ke bawah tanah hingga tanah di atasnya runtuh, atau dipengaruhi oleh air hujan yang merembes ke kapur melalui celah dan secara bertahap membuatnya lebih luas. Kemudian permukaan laut naik dan lubang vertikal terisi penuh dengan air jernih dan tenang. Desa Bongo atau Desa Wisata Religi, khususnya kawasan Pantai Dulanga, merupakan daerah perbukitan karst yang memanjang di sepanjang pantai dan menyebar ke arah utara dengan ketinggian kurang lebih 250 meter. Litologi penyusunnya berupa batu gamping terumbu. Litologi ini berupa hasil pengangkatan sedimen laut dangkal, sisa tumbuhan dan hewan yang mengandung kalsium karbonat sejak Pliusen akhir akibat aktivitas tektonik yang terus berlangsung hingga sekarang. Sekarang kita berada di Museum Fosil Kayu di Desa Bongo, dan yang saya pegang ini sekilas nampak seperti batu, dan Anda akan merasakan hal yang sama ketika Anda memegangnya. Namun ini adalah sebuah kayu yang sudah tertimbun oleh tanah dalam kurun waktu yang sudah sangat lama, dan akhirnya menjadi sebuah fosil. Situs lainnya di daerah ini yaitu adanya Museum Fosil Kayu Bumoh. Fosil kayu atau petrified wood adalah sejenis fosil di mana semua bahan organiknya telah digantikan oleh mineral atau biasanya sejenis silikat seperti quartz atau struktur kayu yang tetap terjaga. Proses fosil terjadi di bawah tanah ketika kayu terkubur di bawah tanah dan air banyak mengandung mineral masuk ke dalam sel-sel tanaman atau kayu.
Sejalan dengan pembusukan lignin dan selulosa tumbuhan, proses pembentukan tanaman atau kayu menjadi batu. Di situs Museum Fosil Kayu ini, kita dapat menikmati fasilitas yang disediakan di tempat wisata Bubohu, yang dibalut dengan banyaknya pepohonan dan tumbuhan. Selamat datang di Desa Wisata Religi Bubohu. Serta kita juga bisa menyaksikan kawanan burung merpati yang dilepasliarkan oleh pihak pengelola. Selain itu, para pengunjung bisa melihat secara langsung silsilah raja-raja di Gorontalo yang terpampang di lokasi wisata religi Bubohu. Sementara itu, tidak jauh di puncak Bukit Kars, terdapat Masjid Walimah yang berwarna emas, berdiri kokoh, yang juga masih bagian dari situs wisata religi Bubohu. Di bagian utara Provinsi Gorontalo, kita akan menemukan jajaran pulau-pulau yang indah, menyimpan cerita yang unik. Beberapa pulau di antaranya telah menjadi pemukiman, sementara beberapa pulau lainnya dikelola pemerintah dan masyarakat sebagai tempat wisata. Pulau-pulau terluar Gorontalo bagian utara tersebut yaitu Pulau Ponelo, Pulau Saronde, Pulau Bogisa, Pulau Hulawa dan Pulau Lampu, Pulau Bohu, Pulau Dionungo, Pulau Raja, Pulau Mas, dan Pulau Popaya. Saat ini kami lagi bersama Kepala Desa Garapia yang akan menemani kami menikmati keindahan pulau ini. Hai, saya Niklas Along. Selamat datang di Pulau Bohu. Halo, saya Adi. Saya akan mengajak Anda untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Bohu. Kota Tua Gorontalo. Dari beberapa referensi ditemukan bahwa di tahun 1677 menjadi tahun awal orang Belanda masuk ke Jazirah Gorontalo. Seperti Masjid Baitur Rahim yang berdiri di pusat kota Gorontalo ini, disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Rosenberg yang adalah orang Belanda, bahwa masjid ini sudah berdiri ketika ia mengunjungi Gorontalo pada tahun 1863. Kantor pos yang berdiri di Kelurahan Ipilo ini dulunya difungsikan sebagai kantor telegraf. Kita akan memasuki pintu yang paling bersejarah di Kota Tua Gorontalo. Dari tinjauan sejarah Gorontalo, di areal bangunan ini pernah dijadikan tempat untuk mengibarkan bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bangunan ini pernah dipugar pada tanggal 15 Juli hingga tanggal 30 Desember tahun 1959. Di bangunan gereja inilah diproklamirkan Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo atau GPIG bersinode di hadapan pemerintah serta masyarakat Gorontalo pada tanggal 18 Juli tahun 1965. Gereja ini berbadan hukum GPI berdasarkan Stadsblad van Nederlands Indi tahun 1927. Bangunan-bangunan tua yang ada di kota Gorontalo menjadi saksi masuknya hegemoni bangsa Belanda. Gorontalo sebagai salah satu kota tua di Indonesia tumbuh pesat selama masa kolonial Belanda, menyimpan sejumlah bangunan yang berasal dari masa itu. Menara Suar yang dibangun oleh Belanda ini berada di bagian selatan kota Gorontalo. Menara Suar ini dulunya dioperasikan dengan menggunakan karbit dan berfungsi untuk memantau kapal yang keluar masuk pelabuhan Gorontalo. Bangunan kolonial Belanda juga merupakan bangunan yang tercipta dari kebudayaan bangsa Belanda, baik secara murni maupun sudah dipadupadankan dengan budaya tradisional Gorontalo.